Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semua sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep penting di dalam mata kuliah kita, yaitu konsep otonomi daerah. Di sini kita akan melihat apa itu otonomi daerah, bagaimana filosofinya, dan juga kita akan melihat bagaimana relasi pusat dan daerah di dalam otonomi daerah. Ada banyak definisi otonomi daerah yang ditemukan oleh para pakar, tetapi untuk kepentingan mata kuliah kita ini, kita harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah itu ada tiga macam, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom. Bisa kabupaten, bisa kota, dan juga bisa provinsi. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, empat kata terakhir itu sangat penting karena ini menjadi kunci tentang bagaimana otonomi daerah di Indonesia diterapkan. Bahwa daerah-daerah otonom, kabupaten, kota, provinsi itu memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, itu oke, boleh. Tetapi pelaksanaannya itu harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya otonomi yang dimiliki daerah-daerah itu bukan otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara bagian dalam sebuah negara federal atau negara serikat. Sehingga mereka tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa arahan dan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana filosofi otonomi daerah. Kita harus selalu ingat bahwa pada hakikatnya otonomi daerah itu merupakan otonomi masyarakat daerah, ya, otonomi masyarakat setempat, bukan sekedar otonomi pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah itu merupakan penanggung jawab dan penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan di daerah. Tetapi hak otonomnya itu sebenarnya berada di masyarakat. Karena itu di dalam implementasinya, pelaksanaan otonomi daerah itu harus selalu berorientasi kepada rakyat atau kepada masyarakat. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya otonomi daerah itu sudah ada jauh sebelum konsep otonomi daerah itu diformalkan di dalam undang-undang. Bahkan konsep itu sudah diterapkan atau sudah ada jauh sebelum negara itu lahir. Karena itu sekali lagi orientasi otonomi daerah itu harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini merupakan konsep yang sangat penting yang harus kita pahami ketika kita mendengar atau mungkin nanti menerapkan otonomi daerah di masyarakat. Nah, sampai di sini kita bisa menjawab pertanyaan siapa sesungguhnya yang harus menjadi penikmat kue otonomi daerah itu, atau penikmat benefit atau manfaat dari otonomi daerah itu. Kita bisa menjawab dengan tegas sekarang bahwa seharusnya yang menikmati otonomi daerah itu ya masyarakat setempat, ya, bukan hanya elit-elit politik lokal. Kenapa? Karena otonomi daerah itu digunakan dan diorientasikan untuk masyarakat, sehingga masyarakat yang mendapatkan manfaat sebesar-besar dari otonomi daerah itu. Nah, untuk itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat seharusnya menjadi subjek, bukan objek otonomi daerah. Dia menjadi pelaku atau penggerak otonomi daerah itu sendiri. Pertanyaannya adalah, kemudian bagaimana masyarakat dapat menjadi subjek otonomi daerah, bukan objek otonomi daerah? Jawabannya adalah posisi masyarakat di dalam proses atau pelaksanaan otonomi daerah itu tidak boleh marginal, ya.
Dia harus terlibat dalam proses politik lokal, aktif, tidak pasif. Dia juga harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Dia juga harus terlibat dalam proses implementasi kebijakan itu, memonitoring kebijakan itu, mengevaluasi kebijakan itu, dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tentang bagaimana kebijakan itu bisa lebih baik dilaksanakan di masa depan. Kuncinya adalah partisipasi masyarakat. Jadi tanpa partisipasi masyarakat, otonomi daerah tidak akan mencapai hakikatnya, tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimana otonomi daerah itu menempatkan relasi atau hubungan pusat dan daerah? Seharusnya hubungan pusat dan daerah di dalam otonomi daerah itu tidak hierarkis dan dominatif. Apa artinya? Artinya tidak hierarkis dan dominatif itu maksudnya pemerintahan pusat tidak boleh menganggap pemerintah daerah itu sebagai sekedar subordinat mereka atau sebagai bawahan mereka, tidak. Justru sebaliknya, pemerintahan pusat harus mengembangkan pola hubungan yang partnership, ya, kemitraan antara pusat dan daerah. Kenapa? Karena keduanya saling membutuhkan, ada interdependensi di antara pusat dan daerah. Pusat membutuhkan daerah, daerah pun membutuhkan pusat. Karena itu hubungannya tidak boleh dominatif. Artinya pemerintahan pusat itu mendominasi pemerintahan daerah secara penuh. Nah, ini tidak dibolehkan dan tidak dianjurkan, disarankan di dalam praktek otonomi daerah. Sekali lagi, relasi atau hubungan pusat dan daerah di dalam otonomi daerah itu satu, hubungannya tidak hierarkis dan dominatif, ya. Pemerintah pusat tidak menganggap daerah sebagai bawahan atau subordinat. Yang kedua, relasi yang dikembangkan seharusnya relasi yang bersifat partnership dan interdependensi. Partnership artinya kemitraan, interdependensi artinya ya saling membutuhkan, saling tergantung antara pusat dan daerah. Tidak ada yang lebih penting di antara satu sama lain. Setelah Anda menyimak paparan singkat saya tentang apa itu otonomi daerah, apa hakikatnya, kemudian bagaimana relasi pusat dan daerah di dalam otonomi daerah, sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya, bagaimana menurut Anda praktek otonomi daerah di Indonesia saat ini? Apakah sudah mencapai manfaat-manfaat yang diinginkan? Atau apakah masih ada kekurangan di sana-sini? Nah, berikan analis Anda bagaimana seharusnya otonomi daerah Indonesia ke depannya. Demikian kuliah kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.